Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam Peduli News. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid kembali akan melaporkan informasi mengenai uang kuliah tunggal yang tidak sesuai tarif ekonomi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare. Rektor memberikan dispensasi berdasarkan KMA nomor 515 tahun 2020 di tengah pandemi. Berikut laporan rekan kami Dila. Yusriyadi, jadi saat ini saya bersama dengan Ketua Presma IAIN Ahmad Rikardi. Ini kan kemarin ada aksi nih ya. Itu apa saja nih tuntutan kemarin? Terima kasih atas kesempatan teman-teman jadi berdiri selaku perwakilan mahasiswa terkait aksi yang kami lakukan pada hari Senin, tepatnya tanggal 15 Juni 2020. Ada beberapa tuntutan yang kami angkat. Yang pertama, persoalan dispensasi UKT. Kemudian yang kedua, pemberian bantuan subsidi kuota internet. Kemudian juga yang ketiga, ada persyaratan mekanisme sebagai bentuk pengklasifikasian kelompok UKT berdasarkan ekonomi orang tua. Kemudian yang keempat, mengenai pemangkasan anggaran Ormawa yang sempat disebutkan sebesar 50%. Itu memang apa alasannya, kenapa sampai menuntut seperti itu? Tentu di momen pandemi ini begitu banyak hal-hal yang tidak terduga, salah satunya menjadi pemicu merosotnya ekonomi orang tua mahasiswa akibat beberapa kasus PHK, tertundanya pekerjaan, kemudian berbagai macam hal-hal yang krusial sehingga ekonomi menghambat di tataran masyarakat, terkhususnya kepada orang tua mahasiswa. Nah, sehingga reaksi dari mahasiswa nasional maupun lokal itu menuntut akan adanya dispensasi UKT sebagai bentuk bantuan sebagai seorang mahasiswa ya. Tentu juga mereka harus diperhatikan. Pandemi ini begitu menguras ekonomi orang tua sehingga perlu adanya dispensasi kebijakan strategis dari kampus PTKIN. Terus terkait internet itu gimana, Bre? Ya, tentu juga lagi-lagi kita bahasakan ini momen pandemi, penggunaan mekanisme kuliah daring atau online atau secara virtual, begitu juga menekan aspek finansial, membutuhkan subsidi kuota, di mana apalagi aplikasi yang digunakan kadang membutuhkan bobot kuota yang begitu besar, sehingga kebijakan strategis yang diperlukan, apalagi kan surat dari edaran Dirjen Pendis itu yang terbit tanggal 26 Maret itu ada penginstruksian bahwa silakan buat kebijakan strategis di PTKN masing-masing mengenai penanganan kuota internet. Ini sebagai landasan kami bahwa sepatutnya kampus membijaki hal demikian dalam bentuk tindak lanjut sekaligus sebagai subsidi bantuan kuota internet kepada mahasiswa. Dan alhamdulillah pada aksi kemarin sudah mendapat titik terang. Setelah aksi itu kampus langsung memberikan pendataan nomor HP baik Telkomsel maupun selain Telkomsel sebagai bentuk pendataan, kemudian pemberian bantuan kuota sebesar 10 GB untuk menutupi 2 bulan kuliah daring berlangsung. Jadi setiap 1 bulan itu ada 5 GB. Oh begitu. Mungkin apakah itu sudah cukup, maksudnya dari rektor dari pihak kampus sendiri kan sudah memberikan itu, apakah masih ada lagi begitu yang diharapkan terkait UKT kemarin? Hasil yang menjadi kesepakatan pimpinan, mereka akan menurunkan satu kelompok di setiap angkatan. Karena dalam penggunaan KMA setiap angkatan ini berbeda-beda,
Misalnya saya di angkatan 2016 itu menggunakan KMA 289 Iya. tahun 2016. Di angkatan baru ini tahun 2020 mereka menggunakan KMA 1195. Ini kan jadi dalam dasar hukum kita setiap angkatan itu berbeda KMA. Ada sampai kelompok 3 pada saat masih stain, pada saat IAIN itu sudah menjadi kelompok 5. Nah, kami menuntut untuk agar mahasiswa diberikan dispensasi dalam bentuk penurunan 2 tingkat kelompok. Jadi saya sebelumnya UKT-nya berada di kelompok 3, 1.075.000 turun ke kelompok 1, jadi 400.000. Ini juga sebagai langkah strategis sebenarnya, apalagi landasan hukumnya jelas, rektor memiliki wewenang untuk menentukan hal demikian. Kemudian terkait UKT, kalau kita melihat kemudian juga dari pandangan teman-teman mahasiswa, dispensasi ini bisa dikategorikan masih minim, masih perlu pengawalan, masih perlu kebijakan strategis, apalagi belum ada kejelasan bagaimana bentuk dispensasi bulan-bulan berikutnya. Iya. Ini kan masih diberikan dispensasi yang bulan yang telah berlalu, belum diberikan kebijakan strategis untuk bulan ke depannya. Ini masih dalam pengawalan kami sebagai mahasiswa. Oke, berarti kalau terus jawaban pihak kampus nih mengenai UKT itu bagaimana? Nah, alhamdulillah itu pas hari Senin juga, tepat pada malam hari, terbit KMA dari Menteri Agama, KMA 515. Ini sebagai bentuk juga landasan hukum di setiap rektor PTKIN untuk menentukan kebijakan spesifik dalam bentuk dispensasi yang akan diberlakukan di setiap kampus. Hanya saja kalau pembacaan kami di DEMA PTKIN, keputusan ini masih belum terlalu dijabarkan bagaimana metode dispensasinya, bagaimana pedoman pengurangan, sehingga mungkin di setiap PTKIN berbeda dalam soal kebijakan itu. Tetapi kalau di kampus yang Parepare bisa dikategorikan sudah maksimal 80%, karena kemarin juga kami tuntut untuk pengurangan itu, walaupun sebenarnya bukan pengurangan 2 kelompok, baru 1 kelompok yang di-ACC-kan oleh birokrasi, tetapi ini masih dalam pengawalan kami sebagai mahasiswa, karena momen pandemi ini belum bisa ditaksirkan kapan berakhir. Nah, tapi tindak lanjutnya kampus mengenai KMA itu sejauh ini bisa kita nilai, tadi saya katakan sudah maksimal 80% berjalan. Jadi sudah ada jawabannya ya. Oke deh. Sip. Oke, terima kasih. Oke, Yusra kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini, terima kasih dan sampai jumpa.